Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walau hanya lewat sosial media. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran kita yang ke-11, yakni materi strategi pembelajaran berbasis ilmiah. Apa itu strategi pembelajaran berbasis ilmiah? Strategi pembelajaran berbasis ilmiah adalah aktivitas-aktivitas belajar penyerupai langkah-langkah yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk mendapatkan suatu ilmu melalui langkah-langkah yang sistematis, objektif, dan juga rasionalistis. Di dalam strategi pembelajaran berbasis ilmiah ini, biasanya seorang guru itu menerapkan 3 langkah atau 3 tahapan dalam memulai pembelajaran. Tahapan yang pertama yakni tahap pembukaan atau pendahuluan. Biasanya pembelajaran itu didahului dengan adanya seperti contohnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dengan tujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki rasa rasionalisme yang tinggi dan rasa religiusme yang tinggi. Kemudian ada juga dengan mereview mata pelajaran yang telah lalu yang dihubungkan dengan aktivitas atau merefleksikan dengan kehidupan sehari-hari mereka sehingga menciptakan siswa yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyampaian informasi yang dilakukan oleh seorang guru untuk memulai pembelajaran. Di sini kita bisa menyampaikan tentang informasi yang akan dikaitkan dengan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap inti. Di sini siswa melakukan pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran berbasis ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam strategi pembelajaran berbasis ilmiah ini ada 5. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasi. Dalam tahap pertama yaitu mengamati, di sini siswa menggunakan 1 atau lebih panca inderanya untuk mengamati hal-hal atau fenomena-fenomena relevan yang disuguhkan oleh guru yang berkaitan dengan materi atau pokok pembelajaran yang saat ini. Di sini siswa diarahkan untuk melakukan pengamatan secara langsung atau dengan melalui media seperti video, gambar, atau yang lainnya. Kemudian setelah di dalam tahap mengamati ini pasti akan muncul sebuah rumusan masalah yang membuat siswa itu mengkonstruksi atau mengumpulkan konsep-konsep pertanyaan. Nah, setelah siswa sudah memiliki rekonstruksi atau konsep-konsep pertanyaan, maka kita melanjutkan tahap yang kedua yakni tahap menanya. Di sini tahap menanya itu berarti siswa mengajukan atau menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di dalam pikiran atau yang membuat mereka mengganjalkan sesuatu. Kenapa hal ini bisa begini? Kenapa ini? Kenapa seperti ini? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan. Kemudian, ketika mereka sudah menyampaikan sebuah pertanyaan, di sini guru memiliki 2 cara. Yang pertama itu menambahkan pertanyaan atau mengurangi pertanyaan. Bisa menambahkan pertanyaan atau menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan murid itu ketika pertanyaan yang disampaikan murid itu seperti tidak sesuai atau kurang pas. Dan memasuki tahap yang ketiga yakni tahap pengumpulan data. Di sini guru mengarahkan siswa untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh seorang guru atau untuk menemukan suatu jawaban dari adanya masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam teknik pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti membaca buku, internet, atau wawancara. Yang penting di sini adalah bagaimana siswa mendapatkan referensi atas jawaban yang ia miliki. Nah, sehingga ketika teknik pengumpulan data ini sudah selesai, mereka mempunyai data atau jawaban untuk menjawab semua masalah yang ada dalam pembelajaran. Kemudian memasuki tahap yang keempat yakni mengasosiasi atau menalar. Di sini setelah kita mempunyai data atau data yang cukup untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru, kita menulis dalam bentuk naratif atau tabel atau yang lainnya. Kemudian peran guru di sini adalah memastikan apakah data yang telah dikumpulkan oleh siswa itu
sudah relevan atau sudah pas untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, jika sudah pas, maka dilakukan tahap selanjutnya, yaitu memasuki tahap yang kelima, yaitu pengomunikasian. Pengomunikasian ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu dengan laporan tertulis atau laporan secara lisan. Laporan secara lisan ini seperti presentasi yang dilakukan di depan kelas. Dalam laporan lisan ini, ketika salah satu teman menyampaikan laporannya, maka siswa yang lain yang tidak bertugas dalam menyampaikan laporan tersebut boleh menambahkan atau menyanggah, mengkritik apa yang telah didapatkan oleh teman yang lainnya sebagai proses dari pembelajaran tersebut. Dengan adanya pengomunikasian ini, diharapkan siswa dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka peroleh dari adanya langkah-langkah yang telah dilakukan dengan metode strategi pembelajaran berbasis ilmiah ini. Yang terakhir yaitu penutup. Di dalam kegiatan penutup ini, guru menutup pelajaran dengan memberikan kesimpulan atau jawaban yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga di dalam hal ini akan membentuk siswa yang memiliki kecerdasan berpikir, kecerdasan kritis yang sangat tinggi, kecakapan yang baik, dan juga kemampuan interaksi antara satu dengan yang lain, dan juga pemahaman materi secara menyeluruh. Jadi cukup itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Jaga diri baik-baik. Semoga kalian tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.